nama saya Zaid Zikrullah Yudaretin Netrik, NIM 138. Dengan saya Davana Armala, NIM 140. Dengan saya Berry Lamsah, NIM 146. Halo, saya Dava Paranandika dengan NIM 0148. Halo, kenalin aku Imelda Nutasari Gunawan, NIM 0163. Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 6, mata kuliah Investasi dan Pasar Modal, Fakultas Hukum, Universitas Semarang. Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai penawaran perdana atau Initial Public Offering atau biasanya disebut IPO. IPO adalah proses di mana perusahaan untuk pertama kalinya menawarkan sahamnya kepada publik. Setelah itu, perusahaan menjadi terbuka dan sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian modern. Sebagai wadah pertemuan antara perusahaan yang membutuhkan modal dengan investor yang mencari peluang investasi. Penawaran umum perdana atau IPO adalah proses di mana perusahaan menawarkan sahamnya kepada masyarakat untuk pertama kali. IPO menjadi pintu masuk perusahaan ke pasar modal dan memiliki implikasi hukum yang signifikan terkait keterbukaan informasi dan perlindungan investor. Oleh karena itu, pemahaman tentang aspek hukum IPO sangat penting untuk menjamin keadilan dan transparansi di pasar modal Indonesia. IPO dilakukan dengan berbagai tujuan. Pertama, untuk mendapatkan modal yang segar. Yang kedua, memperluas pasar dan memperkuat likuiditas. Yang ketiga, memberi akses pemilikan saham pada publik. Tujuan IPO yang ke-1, mendapatkan modal dan pendanaan baru. Yang kedua, mendukung ekspansi bisnis baru. Yang ketiga, meningkatkan valuasi dan nilai perusahaan. Yang keempat, memberikan likuiditas bagi pemegang saham awal. Tahap pertama adalah persiapan, audit keuangan dan legalitas. Kedua, perusahaan mengajukan pernyataan kepada OJK. Tahap selanjutnya adalah book building, penawaran, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Proses dan tahapan penawaran perdana. Pertama, persiapan awal. Mendapatkan persetujuan dari pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Kemudian menunjuk penjamin emisi atau underwriter, auditor, konsultan hukum, dan pihak profesional lainnya. Yang kedua, pengajuan pernyataan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Perusahaan mengajukan dokumen lengkap seperti prospektus, laporan keuangan audit, anggaran dasar terbaru, dan dokumen pendukung lainnya ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia untuk mendapatkan persetujuan efektif. Kemudian yang ketiga, public expose dan book building. Setelah mendapat persetujuan, perusahaan melakukan public expose, yaitu presentasi kepada publik mengenai bisnis dan penawaran saham. Proses book building dilakukan untuk menentukan rentang harga saham berdasarkan minat investor institusi dan individu. Investor mengajukan pemesanan saham dengan harga dalam rentang yang ditentukan. Kemudian yang keempat, penawaran umum atau offering. Saham ditawarkan ke publik dengan harga final yang sudah ditentukan setelah proses book building. Jika permintaan saham melebihi jumlah yang ditawarkan atau oversubscribe, dilakukan mekanisme penjatahan dan pengembalian dana untuk kelebihan pemesanan. Yang terakhir adalah pencatatan saham di bursa. Setelah masa penawaran, saham perusahaan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Selanjutnya ada 5 pihak utama dalam proses IPO. Yang pertama ada emiten, kedua underwriter atau penjaminan emisi, ketiga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai pengawas, keempat bursa, dan yang terakhir kelima investor.
peran Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan penjamin emisi atau underwriter. OJK mengawasi dan memberikan persetujuan atas dokumen pendaftaran dan proses IPO. Bursa Efek Indonesia mengatur pencatatan saham dan memastikan kepatuhan emiten terhadap persyaratan bursa. Penjamin emisi atau underwriter bertugas menjual saham kepada investor dan membantu menentukan harga saham. Dasar hukum IPO di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Selain itu, ada juga peraturan OJK tentang pernyataan pendaftaran efek dan kewajiban keterbukaan informasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal merupakan landasan hukum utama yang mengatur penawaran umum dan perdagangan efek, khususnya yang tertera dalam pasal 1 angka 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia mengatur bagaimana tata cara pendaftaran, persyaratan emiten, transparansi informasi, dan mekanisme perdagangan saham. Emiten yang melanggar kewajiban keterbukaan informasi atau manipulasi laporan dapat dikenakan sanksi administratif, denda, hingga pidana. Hak dan kewajiban antara emiten dan investor. Emiten wajib menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan melalui prospektus, mematuhi ketentuan hukum pasar modal, dan menjaga kepentingan investor. Investor berhak mendapatkan informasi yang akurat dan transparan untuk membuat keputusan investasi yang rasional, memiliki risiko investasi yang harus dipahami. Contoh IPO yang pernah dilakukan antara lain yaitu PT Gojek Tokopedia yang terbentuk pada tahun 2022. GoTo merupakan gabungan antara dua raksasa teknologi Indonesia, Gojek dan Tokopedia. IPO-nya dilakukan pada 11 April 2022 dan berhasil menghimpun dana sekitar 13,7 triliun. GoTo berfokus pada ekosistem digital termasuk layanan teknologi, logistik, dan keuangan. PT Bukalapak.com yang terbentuk pada tahun 2021 dan yang terakhir Mitratel atau anak usaha dari Telkom. Selanjutnya, bagi masyarakat, IPO memberikan peluang berinvestasi sejak awal dan memperoleh kapital B. Tapi, tetap perlu analisis sebelum membeli. Kelebihan dan kekurangan pasar perdana. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada harga saham biasanya lebih murah daripada pasar sekunder. Yang kedua, mendukung pertumbuhan perusahaan secara langsung. Dan ada kekurangan, yaitu ada dua. Yang pertama, ada risiko investasi lebih tinggi karena fluktuasi harga setelah IPO. Dan yang kedua atau yang terakhir, likuiditas awal saham bisa rendah. Jadi yang harus teman-teman tahu, IPO adalah langkah strategis bagi perusahaan dan tentu peluang emas bagi para investor. Pahami hukum dan prosesnya agar kita dapat berinvestasi dengan bijak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video dari kelompok 6.